teman-teman kita masuk ke sana, kita mendapatkannya, kita sampai bisa memilikinya, juga kita itu benar-benar merasakannya. Makanya saya bilang harus sinkron antara pikiran dan hati, harus sinkron antara apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Itu dikoneksikan, maka itu hasilnya akan dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam rahayu, sagung dumadi. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keberkahan, kelimpahan, dan selalu diberkati, diberikan keberuntungan-keberuntungan, diberikan kebahagiaan. Sedikit cerita dari member saya gitu teman-teman ya. Karena mungkin member saya itu, beberapa dari member saya memang masih berusia muda ya, mungkin masih masanya kegabutan teman-teman. Nah, ini ada sedikit cerita mengenai hukum dari Law of Attraction yang selalu saya sampaikan gitu ya, selalu saya berikan kepada member-member saya agar bisa kita sama-sama belajar merubah hidup kita gitu. Nah, saat melakukan hukum dari Law of Attraction, menarik sesuatu gitu ya, menarik orang itu teman-teman. Itu tentunya dengan saya berikan beberapa tips untuk melakukan visualisasi dan juga hukum dari Law of Assumption gitu. Beberapa saat kemudian atau beberapa hari kemudian, seorang member itu bercerita lagi kepada saya bahwa katanya, coach katanya untuk apa yang sengaja saya tarik kok malah enggak gitu ya, enggak datang. Tapi yang saya takuti kok malah kejadian gitu ya. Nah itu memang sering terjadi teman-teman dari beberapa orang yang mencoba gitu ya, mencoba untuk melakukan hukum dari ketertarikan, mencoba untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan, memang sering kejadian seperti itu. Nah, gambarannya begini teman-teman, gambarannya memang saat sesuatu yang sengaja kita tarik, tapi kita penuh rasa ketakutan, kita ada kekhawatiran, ada energi-energi negatif gitu ya. Biasanya malah kebalikannya yang kita dapatkan. Karena energi yang lebih banyaknya adalah kekhawatirannya, rasa takutnya, dan juga tidak yakinnya. Maka itulah yang terjadi. Maka yang sengaja kita tarik itu kalau kita tidak yakin, terus juga kita ragu gitu ya. Apalagi kita sering menanyakan, apakah gitu ya. Kalau kita melakukan hukum dari law ini, kita banyak bertanya apakah, kapan, bagaimana. Itu biasanya tidak terjadi teman-teman. Jadi hukum ketertarikan ini memang harus benar-benar kita meyakininya. Kita pede gitu ya. Kita harus yakin akan hal itu. Di dalam manifestasi, ya di dalam memvisualisasikannya, bahkan kita harus benar-benar merasakannya, sudah mendapatkannya apa yang kita tarik, sudah memilikinya, bukan hanya dengan pikiran, tapi juga dengan perasaan, dengan hati bahwa kita itu sudah merasakannya, dan juga harus bersyukur karena kita sudah mendapatkannya di alam bawah sadar kita. Nah, dari pelajaran ini atau mencoba untuk memanifestasi sesuatu ya yang ingin kita tarik, tentunya kita itu harus benar-benar yakin gitu ya. Di dalam visualisasikannya, kita itu harus benar-benar merasakan. Jadi jangan seperti ini, jangan kita hanya membayangkan. Jadi seakan-akan kita melihat kita di dalam, ibarat kata ya, ibaratnya kita melihat kita di dalam bayangan kita, atau kita melihat kita istilahnya di TV gitu, hanya melihat gitu ya, hanya bayangan, hanya menonton. Tapi tidak seperti itu. Kita harus menciptakannya, memvisualisasikannya, dan juga merasakan bahwa itu adalah kita di sana gitu ya, dan sudah mendapatkannya apa yang kita inginkan gitu teman-teman. Kalau istilahnya kita ingin menarik, katakanlah orang atau mantan gitu teman-teman, ya rasakanlah bahwa kita itu sudah kembali lagi, dia itu sudah kita dapatkan lagi, bukan hanya di bayangan, bukan hanya di pikiran kita, tapi rasakan bahwa dia itu sudah menjadi milik kita, dia itu sudah menjadi milik kita. Itu yang sering salah dilakukan ya. Kebanyakan mereka itu melakukannya hanya melihat, hanya bayangkan gitu ya, hanya membayangkan, seakan-akan melihat kita, kejadian itu menciptakan bayangan kita untuk apa yang ingin kita lakukan gitu teman-teman. Enggak seperti itu ya, enggak seperti itu. Jadi kita itu harus benar-benar mencoba untuk merasakannya gitu. Merasakannya, kita masuk ke dunianya. Kita masuk istilahnya di dunia kuantum gitu teman-teman, kita masuk ke sana, kita mendapatkannya.
kita sampai bisa memilikinya juga, kita itu benar-benar merasakannya. Makanya saya bilang harus sinkron antara pikiran dan hati, harus sinkron antara apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Itu dikoneksikan, maka itu hasilnya akan dahsyat, teman-teman. Sedikit berbagi cerita dari member saya, beberapa member saya memang ada yang belum memahaminya, dan juga mungkin di sini ada juga teman-teman yang belum bisa untuk memahaminya dan belum bisa juga untuk mencobanya. Boleh dicoba terus-menerus, teman-teman, boleh dicoba. Intinya kita harus bisa memvisualisasikannya, mendapatkannya hingga merasakannya. Rasakan bahwa itu sudah ada, sudah milik kita gitu, teman-teman. Lalu berterima kasih kepada Tuhan seakan-akan kita sudah mendapatkannya. Seperti itu, maka akan dahsyat, hasilnya akan terbukti. Dan memang dari beberapa member pun yang melakukannya memang bisa terbukti, teman-teman. Dan waktu yang paling cepat adalah waktu saat kita memasuki gelombang alfa, ya, gelombang alfa. Yaitu waktu-waktu malam, waktu-waktu saat tidur. Frekuensi di saat antara sadar dan tidak sadar akan masuk seperti waktu akan tidur, teman-teman. Akan tidur itu memasuki gelombang-gelombang alfa gitu ya, gelombang theta ke sana untuk gelombang otaknya. Maka itu bisa lebih cepat gitu ya, lebih akurat gitu, teman-teman. Teman-teman silahkan boleh dicoba juga buat hal itu. Buat teman-teman yang masih belum paham, boleh komentar di kolom komentar atau masuk juga atau DM ke Instagram. Mudah-mudahan kita bisa menjelaskan dan juga membantu teman-teman dalam mempraktikannya, ya. Ingat, teman-teman, saat melakukan law of attraction, saat melakukan kekuatan energi pikiran, energi menggunakan dengan energi alam, teman-teman itu harus mengesampingkan logika dulu, teman-teman. Sampingkan dulu logikanya. Maksudnya teman-teman itu nggak usah mikirin bagaimana caranya, bagaimana prosesnya. Kita fokus di akhir, ya. Kita fokus di hasilnya. Biarkan alam yang memberikan jalannya, membuka jalannya akan seperti apa jalannya untuk mencapai hasil akhir itu, teman-teman. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Mau bertanya boleh, teman-teman. Silahkan masuk ke Instagram saya. Boleh di DM ya. Kalau ada waktu kita bisa ngobrol-ngobrol. Terima kasih, teman-teman. Semoga semuanya selalu diberikan kelimpahan, dijauhkan dari energi-energi negatif, dari sifat-sifat yang buruk, dari energi-energi yang rusak pikiran kita, dari energi-energi yang merusak rezeki kita, dari energi yang memang mengganggu kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu, dan juga mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.